Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pengertian fungsi Al-Quran dan Hadis beserta keistimewaannya untuk tugas Bapak Rizky Abdullah, mata kuliah media pembelajaran. Pengertian fungsi Al-Quran dan Hadis beserta keistimewaan. Pengertian Al-Quran sendiri. Al-Quran berasal dari lafal bahasa Arab. Ya, Qur'ah, yaqra'u Qur'ana, yang artinya membaca, bacaan, atau lafal tertentu. Al-Quran secara istilah sendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik secara langsung, mutawatir, ataupun tidak langsung. Lalu saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis dalam istilahnya dikenal sebagai segala sikap, perkataan, perbuatan, penetapan, atau persetujuan takrir dari Rasulullah SAW. Semua hal itu kemudian dicatat ataupun diingat dalam bentuk hadis dan dihafalkan, disebarluaskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama. Dan yang ketiga, ada pun beberapa contoh keistimewaan kitab suci Al-Quran tersendiri. Yang pertama, kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab suci ini telah terdistori oleh Allah SWT dan sudah terjamin keasliannya dan keontentikan Al-Qur'annya. Yang kedua, kitab suci Al-Quran ini dibandingkan kitab-kitab suci lainnya, kandungan Al-Quran adalah sumber kandungan paling lengkap. Dan yang ketiga, tidak ada kitab sastrawi seperti Al-Quran, namun tetap memuat esensi pokok yang terpenting. Lalu akan saya jelaskan tentang beberapa fungsi Al-Quran secara garis besar. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber pokok hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, Al-Quran sendiri sebagai sumber pedoman untuk umat Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran sendiri juga sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang keempat, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran pada masa lalu, dan pengontrol juga dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Dan yang terakhir, akan saya jelaskan tentang fungsi hadis terhadap kitab suci Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama untuk mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, lebih merinci tentang ayat Al-Quran secara global ataupun umum, kemudian mengkhususkan arti dalam Al-Quran itu. Kayak lebih dijabarin kayak gitu tentang Al-Quran itu seperti apa, ayat itu seperti apa, nggak hanya secara pokoknya tapi lebih terperinci. Dan yang ketiga, fungsi hadis dalam kitab suci itu sebagai penetapan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, hadis juga membatasi keumuman ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.